Bagaimana isi perjanjian nuklir dan pelanggarannya? Di mana posisi Indonesia? Perjanjian non-proliferasi nuklir adalah perjanjian antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir, yang tujuannya bukan untuk membantu negara lain memproduksinya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, 2015, perjanjian nuklir ditandatangani oleh 62 negara pada tanggal 1 Juli tahun 1968. Tiga perjanjian besar yang ditandatangani pada waktu itu adalah Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Kesepakatan tersebut baru berlaku efektif sejak Maret tahun 1970. Tiga pilar utama kesepakatan nuklir tersebut adalah 1. Perlucutan senjata nuklir. 2. Non-proliferasi, tidak ada pengembangan senjata nuklir. 3. Penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. Kontrak inti berlaku selama 25 tahun dan akan diperpanjang kemudian. Pada tahun 1995, 174 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memutuskan bahwa perjanjian nuklir akan berlaku selamanya dan tanpa kecuali. Negara lain yang telah menemukan teknologi nuklir telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian ini. Pada tahun 2007, hanya 3 negara yang menolak menandatangani perjanjian ini. 3 negara yang menentang perjanjian nuklir adalah India, Israel, dan Pakistan. Korea Utara menandatangani perjanjian itu tetapi menariknya kembali. Kritik yang tidak adil. Perjanjian nuklir sering dikritik secara tidak adil. Karena negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir dilarang mengembangkannya. Meski negara-negara yang sudah memiliki senjata dipersilakan untuk menyimpannya. Namun, negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir menerimanya. Pada tahun 1968 juga disepakati bahwa negara-negara yang memiliki senjata nuklir dapat membantu negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk mengembangkan teknologi nuklir. Teknologi yang akan dikembangkan bukan untuk pertahanan melainkan untuk pembangkit listrik pengembangan perjanjian nuklir. Pada tahun 2005, perjanjian nuklir direvisi pada konferensi peninjauan para pihak perjanjian non-proliferasi nuklir. Saat itu, negara-negara yang belum memiliki teknologi nuklir mengeluhkan ketimpangan atau ketidakadilan perjanjian nuklir tersebut. Bahkan, perjanjian ini menekan negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, beberapa peristiwa terjadi yang membalikkan dan melanggar perjanjian nuklir tersebut. Pelanggaran perjanjian nuklir adalah 1. Korea Utara menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2003 karena ingin mengembangkan senjata nuklir. 2. Irak menandatangani perjanjian nuklir tetapi terungkap pada tahun 1980 bahwa ia sedang mengembangkan program nuklir. 3. Iran memiliki cadangan uranium. 4. India dan Pakistan mengklaim teknologi nuklir pada tahun 1990 tetapi tidak diberi sanksi atau hukuman. Posisi Indonesia menurut situs Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendukung masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Sejak tahun 1994, Indonesia selalu ditunjuk sebagai koordinator kelompok kerja perlucutan senjata, POKJA. Gerakan non-blok. Hingga saat ini, Indonesia telah mengkoordinasikan kesamaan posisi negara-negara gerakan non-blok dalam beberapa forum mekanisme perlucutan senjata PBB. Indonesia menilai perjanjian nuklir telah mencegah proliferasi horizontal senjata nuklir, namun belum sepenuhnya berhasil mencegah proliferasi vertikal. Karena itu Indonesia mengimbau semua negara untuk mendukung kesepakatan nuklir tersebut, termasuk negara-negara yang memiliki teknologi nuklir, sehingga diwajibkan untuk tidak mengembangkan senjata nuklir baik vertikal maupun horizontal, non-proliferasi dalam segala aspeknya. Dalam isu perlucutan senjata, Indonesia selalu menekankan agar negara-negara pemilik senjata nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklirnya dalam tenggat waktu yang jelas sesuai kesepakatan. Selain itu, Indonesia menginginkan proses perlucutan senjata nuklir dapat diverifikasi,
tidak dapat diubah, dan transparan. Terkait non-proliferasi, Indonesia menginginkan NPT diterapkan secara global dan harus menjadi prioritas utama dan mendesak. Dengan demikian, negara-negara yang belum tergabung dalam perjanjian nuklir dapat segera melaksanakan perjanjian tersebut sebagai negara non-nuklir. Mengenai penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, Indonesia mensyaratkan agar hak setiap negara untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai dihormati. Pasal 4 Perjanjian Nuklir. Baca juga, Indonesia memiliki 3 reaktor nuklir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia terus berjuang untuk mengakui hak suatu negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan tidak disalahartikan sebagai proliferasi nuklir. Indonesia adalah salah satu pihak dalam Traktat Nuklir, Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir, CPPNM, dan amandemennya, Konvensi Keselamatan Nuklir, Traktat Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, CTBT, dan Konvensi Internasional tentang Pelarangan Bahan Nuklir, Material Senjata Nuklir, Terorisme Nuklir dan Protokol Tambahan IAEA. Indonesia juga berpartisipasi dalam Nuclear Security Summit, NSS, tahun 2010 sampai tahun 2016. Dalam pertemuan NSS, Indonesia mengusulkan inisiatif untuk mengembangkan paket implementasi hukum nasional, NLIK, tentang keselamatan nuklir. Prakarsa ini adalah model legislatif yang memungkinkan negara-negara mengadopsi Undang-Undang Keselamatan Nuklir yang mengimplementasikan perjanjian penting, MIS, CTBT, CPPNM dan IAEA. Indonesia menerapkan model hukum ini. Setiap negara dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan sistem hukum nasionalnya sendiri. Inisiatif Indonesia tersebut didukung oleh 29 negara peserta NSS dan PBB dalam deklarasi bersama NLIK. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih.